Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa bersama seluruh umat Israel menyaksikan bagaimana kehebatan dan kebesaran Tuhan Allah yang membawa mereka lepas dan keluar dari perhambaan dan hendak membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, serta kehidupan yang sejahtera. Bagi Musa, seperti yang diungkapkannya dalam doanya, bahwa semua perbuatan ajaib Tuhan dan kebesarannya tiada bandingannya di antara ilah lain yang ada baik di langit maupun di bumi. Pengakuan Musa dalam renungan ini hendak mengajak kita untuk merenungkan dan menyaksikan bagaimana Tuhan campur tangan dan menyertai umatnya, dan kita juga. Beberapa hal yang perlu kita pahami dalam renungan firman kehidupan ini adalah: pertama, kita percaya bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menyertai dan melindungi serta memelihara kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita tidaklah sendirian dalam mengarungi perjalanan hidup selama di dunia ini. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa dan umatnya sampai hari ini. Kedua, Tuhan Allah senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita, asalkan kita tetap setia dan mengikuti segala perintahnya. Meskipun kita banyak mengalami suka duka, jalan yang berliku-liku, banyak kesulitan dan ancaman, tetapi Tuhan Allah selalu menyertai dan melindungi serta memelihara kita. Ketiga, Tuhan pasti memenuhi janjinya, asal kita mau berserah diri dalam kerendahan hati, taat hanya kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah dan gemilang bagi kita orang yang dikasihinya. Ia tidak menjanjikan masa depan yang suram dan kelam. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi Ia pasti menggenapinya. Dan yang terpenting adalah agar kita selalu sabar dan bertekun, serta setia hanya kepadanya. Kita harus tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dengan mengandalkan bimbingan dan kuasa Tuhan. Janganlah kita sedikit pun meragukan kuasa pengasihan Tuhan di tengah kehidupan yang penuh dinamika dan pergumulan. Ingatlah bahwa Tuhan kita di dalam Kristus Yesus tiada bandingannya dengan ilah atau Tuhan yang lain, baik yang ada di langit maupun di bumi. Dalam firman Tuhan ditekankan bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Musa sendiri tidak dapat membuat Tuhan berubah pikiran. Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menghukum umatnya berkelana 40 tahun karena tidak mau bertempur dengan orang Kanaan. Mereka dihukum mati dalam kurun waktu 40 tahun, yakni tentara generasi pertama, yaitu laki-laki 20 tahun ke atas. Karena itu, Musa dan Harun seharusnya dapat masuk ke Kanaan. Namun, Musa dihukum Tuhan karena masalah berbeda. Musa meminta supaya Tuhan mengizinkan dia untuk menyeberangi sungai Yordan, menginjakkan kakinya di Kanaan. Tetapi Tuhan murka dan menyuruh Musa untuk tidak membicarakan perkara itu lagi. Musa diperintahkan untuk naik ke puncak gunung Pisga, supaya dapat melihat Kanaan dari jauh, tetapi ia tidak akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Allah yang Maha Tahu tentu tidak perlu mengubah ketetapannya, karena Ia sudah tahu apapun yang akan terjadi. Kita dapat mengetahui bahwa Musa yang begitu dekat dengan Allah sekalipun juga tidak dapat mengubah ketetapannya setelah ia menetapkan sesuatu. Namun, kita harus mengerti, firman Allah mengajarkan bahwa Allah yang tidak mengubah ketetapannya bukan berarti Allah
tidak merespon tindakan manusia. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Ketika Allah menyatakan sesuatu, bisa saja itu bukan ketetapannya. Dan karenanya Allah dapat memberi respon yang berbeda dengan apa yang telah Ia katakan. Musa telah berusaha keras, tetapi ketika Tuhan tidak mengabulkan permintaannya, Musa pun menerimanya. Allah tidak mungkin mengubah ketetapannya, maka kita harus bisa menerima jika Ia tidak menjawab doa kita seperti yang kita kehendaki. Ia adalah Allah dan kita adalah hamba-Nya. Kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang Allah kehendaki dan tidak memaksanya memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, bahwa Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu Musa kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Tidak ada Allah lain yang ada di langit dan di bumi seperti Engkau. Ya Bapa, Engkau berkuasa atas seluruh bumi. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan, kehendak-Mu itulah yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami beroleh sukacita oleh karena penyertaan-Mu, sebab Engkaulah Allah yang kami puji, karena Engkau senantiasa memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Semua saling mengasihi sesama manusia.
kita semua